Shalom, puji Tuhan saudaraku yang Kristus. Hari ini saya ingin bagikan tentang judul khotbahnya nyambung dengan kemarin saudaraku. Yaitu bagaimana membuat iblis tetap di bawah kaki kita. Bagaimana membuat iblis tetap berada di bawah kaki kita. Nah saudaraku, saya dapatkan kesaksian-saksian dari ibadah menara doa online yang kemarin. Saudaraku, tanggal 12 Agustus. Di mana beberapa daripada saudara-saudara yang mengalami kelepasan, mengalami kemenangan yang cukup lama tidak bisa yang namanya tidur. Mereka bersaksi sejak itu mengalami roh roh ketakutannya hilang dan bisa tidur dengan nyenyak. Beberapa juga mengambil keputusan bersaksi juga kepada saya bahwa sudah cukup lama, khususnya sejak masa-masa pandemik, tiap malam harus minum obat tidur. Nah, sejak ikut menara doa, ikut doa, nyanyi, ya, saudara ini bersaksi bahwa Pak, saya ambil keputusan untuk tidak minum obat tidur ini, dan puji Tuhan, saya sudah bisa mengalami nikmatin tidur yang nyenyak. Karena saya percaya saudaraku, kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, penuh dengan damai sejahtera, disitulah saudaraku yang Kristus, badan kita akan jadi sehat. Katakan amin. Nah, saya ingin bagikan saudaraku tentang gimana kita ini bisa hidup dalam kemenangan. Karena mungkin ada di antara saudara mengalami yang namanya serangan di dalam pikiran. Serangan dalam pikiran. Kayaknya pikiran tuh kacau, khawatir, takut. Pikiran kayaknya terus mikir terus. Sampai saudara tuh kayak stres gitu. Mungkin juga saudara mengalami serangan dalam kesehatan. Jatuh sakit dan lain sebagainya. Keuangan. Ya, saudara mengalami serangan dalam keuangan nih. Kok bisnis begini, pekerjaan gini, dan dampaknya keuangan. Atau saudara mengalami yang namanya serangan dalam keluarga, saudara, sehingga kita tanda serangan itu di mana kita merasa awalnya tuh hilangnya damai sejahtera, hilangnya sukacita. Jangan muncul ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kecemasan yang berlebih. Nah, hari ini, malam ini saya ingin bagikan kepada kita semua bagaimana kita bisa dapat melawan iblis. Bagaimana kita bisa dapat melawan iblis yang merupakan sumber dari serangan-serangan ini. Karena kadang-kadang ada masalah, ada penyakit lah, ada masalah apapun dalam hidup kita. Salah satu bisa disebabkan karena kuasa gelap ini. Bagaimana kita dapat mengatasi rencana jahatnya, menaklukkannya, dan menjaga agar iblis tetap di bawah kaki kita. Ini pembahasan kita daripada saat ini saudara. Seperti kita sudah tahu di dalam Efesus pasal 6. Mari kita akan baca Efesus pasal 6 ayat 10. Kita baca sama-sama ayat ini saudara. Ini tentang perlengkapan daripada rohani. Perlengkapan daripada senjata Allah, ya. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi pesan selalu di Alkitab, sebelum kita mengatasi masalah, sebelum kita melakukan peperangan rohani, syarat pertama adalah apa? Kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan. Inilah Efesus 6 ayat 10. Kalau kita baca saudara dalam 1 Samuel pasal 30. Saudara, ketika Daud diserang oleh Amalek, istrinya diculik, anaknya diculik, hartanya dirampas. Saudara, semua daripada pengikutnya bahkan ingin membunuh dia. Apa yang dibuat oleh Daud? Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi saudara, hari ini saya ingin ajak saudara, bagaimana caranya untuk membuat iblis kita, ya kan, berada, ya kan, di bawah telapak kaki kita, di bawah kaki kita. Kita hidup dalam kemenangan. Kata kuncinya, syarat pertama, kita harus kuat. Bagaimana caranya kuat? Di sini dijelaskan saudara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa saudara? Tipu muslihat iblis. Kata tipu ini adalah satu kata tentang apa? Perkataan. Jadi kita harus tahu nih saudara, senjata
Saudara, senjata daripada iblis adalah perkataannya. Perkataan apa? Tipu, dusta. Kalau bicara tipu itu perkataan. Saudara, makanya iblis sebut adalah bapak segala dusta. Saudaraku, itulah senjata dia, dusta, saudaraku ya. Makanya bagaimana caranya? Sini katakan musuh, dijelaskan 12 bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tapi adalah iblis. Ya, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada stratanya, inilah musuh kita. Sebab itu bagaimana? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita tidak bisa perang dengan otot kita, dengan otak kita sendiri. Tapi kita perlu namanya senjata yang Allah sediakan buat kita sebagai orang percaya. Saudara, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada hari yang jahat. Ya saudaraku, hari yang jahat seharusnya tidak membuat kita jadi jahat. Saudaraku, ya. Ayat yang ke-14 di sini dikatakan, berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Ayat 15 baca yang keras, 1, 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, yang saya mau bahas hari ini adalah bahwa di ayat 15, saudaraku, salah satu perlengkapan senjata Allah ialah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut itu seperti kayak apa, saudara? Kayak sepatu lah gitu, saudara, atau sandal, saudara, ya, kasut kerelaan memberitakan Injil. Jadi bicara tentang apa? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kaki berhubungan dengan apa? Berjalan. Ya saudara, kita mengenakan kasut supaya kaki kita tidak terluka. Kita pakai sendal, pakai sepatu, atau pakai kasut supaya kaki kita nggak terbentur dan berdarah. Jadi analoginya begini, saudaraku, yang Rasul Paulus mau jelaskan adalah begini, ya. Jika kamu mau berhasil menjalani hidup yang berkemenangan, ya, dan menjaga agar iblis tetap di bawah kakimu, kamu harus hidup dalam damai sejahtera. Katakan amin. Makanya dalam Roma 16 ayat 20 katakan apa? Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi penting nih damai sejahtera. Jadi orang Kristen yang pinter, orang Kristen yang cerdas adalah orang Kristen yang selalu memelihara hatinya agar selalu dipenuhi dengan apa? Damai sejahtera. Ya, karena saudaraku Yesus, saya percaya, saya pakai kata-kata yang negatif ya, supaya lebih jelas, lebih bisa menjelaskan gini. Saya tuh tidak percaya bahwa kita dapat membuat iblis tetap berada di bawah kaki kita. Saya nggak percaya kita bisa mengalahkan iblis kalau kita tidak pernah mau belajar hidup dalam damai sejahtera. Katakan amin, saudaraku. Kalau kita tidak mau belajar hidup dalam damai sejahtera, kalau kita tidak mau hidup di dalam damai sejahtera, tidak mungkin kita bisa kalahkan iblis. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Jadi makanya serangan iblis yang pertama adalah dia curi damai sejahtera kita dulu. Kalau dia bisa curi ini, maka dia bisa taklukkan kita. Makanya kalau orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang bisa menjaga damai sejahtera ini. Karena dasar firman-Nya adalah apa? Semoga Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi intinya jangan sampai, ya kan, iblis pakai orang untuk buat kita marah, benci, dendam. Saudaraku, pahit, ya pasti di situ nggak ada damai sejahtera. Disitulah iblis bisa, bukan iblis ada
di bawah kaki kita, kita ada di bawah kaki iblis. Kalau seperti itu saudaraku. Nah hari ini sekarang bagaimana cara membuat iblis tetap di bawah kaki kita? Yang pertama saudaraku, saya akan ulang. Kenapa kok Tuhan pesan? Pesannya kuat sekali saudaraku. Bikin menara doa online setiap hari. Setiap hari. Ini sudah masuk bulan kelima saudaraku. Tiap hari. Jangan untuk apa saudara menara doa? Di menara doa ada doa, pujian, penyembahan. Supaya umatku bisa hidup dalam damai sejahtera. Bisa mendapatkan damai sejahtera. Bisa memelihara damai sejahteranya. Bisa dapat damai sejahtera. Bisa memelihara damai sejahtera. Bisa hidup dalam damai sejahtera. Lewat apa saudara? Lewat apa? Pertama, kita perlu menaikkan nyanyian, pujian, dan penyembahan. Di menara doa online ini kita lakukan ini saudaraku. Ya. Nah, untuk bisa ada nyanyian pujian di dalam hati kita. Makanya kita perlu membangun apa saudara? Rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat atau tunduk kepada Tuhan. Ya. Dengan menyanyikan nyanyian pujian pada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah ini nyanyi. Ya kan? Kita nyanyi lagu. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Sekali lagi dari awal saudara. Ku bersyukur. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Saya ngerti saudaraku, saya ngerti banget dan saya juga ngalamin bahwa menaikkan nyanyian pujian dan syukur memang tidak mudah ketika kita berada di dalam kesulitan. Kita lagi susah, suruh bersyukur, suruh nyanyi itu berat. Tetapi Alkitab jelaskan, waktu kita naikkan ucapan syukur dan nyanyian pujian, di situ ada kuasa. Di mana dikatakan akan mengganti semangat yang pudar dengan apa? Damai sejahtera. Yesaya 61 ayat yang ketiga. Dikatakan begini saudara, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala, ganti abu. Perhiasan kepala sesuatu yang bernilai, mahal. Abu nggak ada nilai. Sesuatu yang nampaknya sia-sia, tidak ada nilainya. Tuhan akan ganti. Kalau saudara suka apa? Punya rasa syukur, punya rasa kagum, punya rasa hormat kepada Tuhan. Kemarin kita bahas tunduk pada Allah, lawan iblis. Bagaimana cara kita tunduk? Miliki rasa syukur. Saudaraku, ingat kebaikan Tuhan, jangan lupa. Miliki rasa kagum dan hormat kepada Tuhan. Kagum dan hormat itu tunduk. Saudara, orang yang tunduk punya rasa kagum dan hormat. Tunduk Allah, kagum dan hormat. Saudara, waktu kita hormati orang tua, kita kagumi orang tua kita tunduk sama orang tua, kita tunduk sama otoritas itu. Katakan amin. Disitulah saudara ada kuasa yang mengubah saudara abu jadi perhiasan kepala. Kain kabung berubah menjadi minyak untuk pesta. Saudara, semangat yang pudar jadi nyanyi-nyanyian pujian. Saudaraku Yesus Kristus, luar biasa hal ini. Saya percaya saudaraku,
ada kuasa di dalam pujian. Ya, karena Alkitab katakan saudaraku yang Kristus, ya, pada saat Tuhan hadir dan masuk dalam situasi keadaan hidup kita, maka damai sejahtera Allah itu akan turun menguasai hati dan pikiran kita. Pujian itu selalu membawa apa? Terobosan. Damai sejahtera kita nggak bisa dapat dari mana-mana. Kecuali apa? Pujian, penyembahan. Tadi waktu kita nyanyi lagu gini saudara. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Itu rasa tenang memang. Waktu kita mulai bicara sama Tuhan, kita mulai berdoa kepada Tuhan, lalu naikkan syukur, naikkan ucapan terima kasih. Makasih Tuhan. Maka damai sejahtera Allah turun. Nah, Alkitab katakan Allah bersemayam di atas puji-pujian. Ya, dengan kata lain bahwa dikatakan bahwa Allah akan berjalan di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Ketika kita naikkan apa? Nyanyian dan pujian pada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pujian, di dalam ada hadirat. Hadiratnya ini melindungi. Nah, di dalam Yesaya pasal 54 ayat 17, saudaraku. Yesaya pasal 54. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan membaca ini saudara ayat ini. Yesaya 54 ayat 17. Tadi kita sudah pakai ayat ini waktu ini kan. Saudara, saya bacakan saudara waktu kita muji nyembah. Ayat ini saya ini kan. Mari kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Ini sebenarnya saudara, ini adalah bicara tentang apa? Kuasa gelap. Perkataan-perkataan jahat, perkataan mantra, perkataan-perkataan kutuk, perkataan fitnah, perkataan yang merusak, yang dilemparkan orang, yang diperkatakan orang, ya saudara, terhadap saudara, terhadap kita. Alkitab katakan di sini katakan bahwa ya kan Tuhan akan nyatakan apa namanya? Dia akan patahkan setiap senjata yang ditimpakan, tidak akan berhasil, tidak akan dipatahkan. Pada saat di mana saudara? Waktu saudara dan saya ada di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Di dalam hadirat Allah, di situ akan ada sukacita. Sukacita inilah perlindungan kita. Inilah kekuatan kita. Pada waktu saudara dalam hadirat Allah, di situ ada sukacita. Di mana sukacita, di situ ada perlindungan. Perlindungan atas apa? Inilah santetlah, teluhlah, apapun yang dilempar orang. Dengar baik, ketika hati kita punya rasa syukur, rasa hormat, rasa kagum akan Tuhan. Dengar baik, di situ akan turun damai sejahtera. Damai sejahtera inilah yang akan melindungi hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, kuasa pujian banyak dicerita di dalam Alkitab. Raja Yosafat diserang oleh 3 bangsa besar. Amon, Moab, Meonim, saudaraku. Ya kan, ini peperangan tidak seimbang. Apa menjadi pesan Tuhan buat Yosafat dan yang lainnya? Naikkan nyanyian pujian. Alkitab katakan dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22, saudaraku, apa yang terjadi? Memang di ayat 20 ini satu perintah yang luar biasa. 2 Tawarik 20 ayat 20. Saya ingin ajak saudara untuk lihat dan baca yuk sama-sama. Sini ayatnya, coba lihat nih. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Itu 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 bagian terakhirnya. Ya, percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Percayalah pada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Lalu ayat 21 di sini dikatakan saudara, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus
yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, kita baca yang keras. 1, 2, 3. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap apa? Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Katakan amin. Jadi ini luar biasa. Memang di dalam kitab Mazmur juga dikatakan, saudara, pujian kita itu membungkam suara musuh. Jadi yang pertama, saudara, kalau kita mau buat iblis tetap ada di kaki kita, jangan hilang rasa syukur. Jangan hilang rasa kagum, rasa hormat. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini loh, orang bisa nyanyi. Orang bisa nyanyi nyanyian rohani yang kita sebut nyanyian pujian. Tapi kalau hatinya tidak ada rasa syukur, rasa kagum dan rasa hormat, nyanyian ini gak ada kuasa. Yang saya mau adalah nyanyian dalam bentuk tehila. Katakan tehila. 1, 2, 3. Tehila. Tehila itu adalah, saudara, itu nyanyian yang keluar dari hati yang punya rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat kepada Tuhan. Nyanyian inilah yang menghasilkan terobosan. Nyanyian inilah yang membungkam musuh. Nyanyian inilah yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Ya, yang kedua, saudaraku, ya kan? Bagaimana caranya? Strategi apa untuk buat iblis ada di kaki kita? Kita perlu memperkatakan firman Tuhan kepada iblis. Kalau kita lagi diserang nih, ya, ketika ia mengatakan sesuatu kepada kita dalam pikiran kita, kita harus ngomong sama iblis. Kita harus perkatakan apa? Karena kita harus tahu, saudaraku, pikiran kita adalah medan pertempuran dalam peperangan rohani, ya, melawan iblis. Nah, senjata iblis itu adalah apa? Perkataan dustanya. Perkataan dustanya. Perkataan yang mengandung dusta, intimidasi, penuduhan yang menyebabkan kita dikuasai oleh apa? Rasa takut, rasa bersalah. Makanya kenapa kita gak bisa tidur? Kita gelisah. Itu ada suara musuh, suara iblis yang buat kita gelisah. Saudara, oleh karena itu saudara jangan diamin. Pertama harus naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan dari hati yang penuh rasa syukur, rasa hormat, rasa kagum. Yang kedua, saudara harus mulai memperkatakan bukan apa yang saudara pikirkan, bukan apa yang saudara sedang rasakan yang berasal dari musuh. Itu kan negatif. Yang negatif dari musuh itu negatif. Yang membuat kita takut, khawatir, itu gak usah terus diperkatakan berulang-ulang kepada orang-orang lain. Tapi itu nyatakan kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Itu dulu langkahnya, saudaraku. Maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran saudara. Setelah saudara hati penuh dengan kuasa damai sejahtera, saudara harus bisa memperkatakan firman Allah. Ya, saudara harus melawan iblis dengan memperkatakan firman Tuhan kepada iblis yang berbicara. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, ya kan? Yesus mengucapkan firman Tuhan. Dia berkata apa? Sebab ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Bahkan Yesus menghardik daripada iblis, hardik iblis. Katakan amin. Satu hari, saudara, Yehezkel, Nabi Yehezkel, waktu dia dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, lalu dia dibawa Tuhan kemana, saudara? Satu lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang, saudara. Lalu Tuhan tanya sama Yehezkel, Yehezkel, coba kamu lihat, ya kan, lihat tulang-tulang yang amat kering. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tuhan tanya sama Nabi Yehezkel. Jawaban Yehezkel itu apa? Ya kan, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui, Engkau yang mengetahui. Lalu Tuhan berfirman sama Nabi Yehezkel, coba kamu bernubuat
ya kan, mengenai tulang-tulang ini. Katakan kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Coba sama-sama dengan saya katakan saudara. Coba ya, 1, 2, 3. Hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Mungkin juga saudara merasa bahwa kemanapun saudara lihat di rumah, lihat di pekerjaan, lihat di bisnis, lihat keadaan saudara. Di mana-mana saudara lihat adalah apa? Tumpukan tulang-tulang kering. Tulang-tulang yang mati. Ini bicara tentang apa? Satu gambaran. Sepertinya hidup tidak ada harapan lagi. Ini adalah satu gambaran. Seperti nggak ada perubahan lagi. Nggak ada kehidupan lagi. Semuanya mati. Mungkin itu yang saudara rasa hari-hari ini. Lalu seperti terintimidasi. Takut, gelisah. Mau bagaimana ini ke depannya? Saudara, seperti Tuhan memperlihatkan tulang-tulang itu kepada Nabi Yeskel. Tuhan tanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dengan kata lain Tuhan mau bertanya begini, dapatkah dilakukan sesuatu terhadap keadaan yang seperti ini? Apa bisa gak dilakukan sesuatu? Ya kan? Bisakah situasi krisis ini berubah menjadi kemenangan besar? Ibu bapak saudaraku yang Kristus, tadi pagi saya dapat video. Saudaraku, saya dapat video, saya lihat video. Seperti gini, orang lagi duduk di meja. Lalu di situ ada kertas putih saudara. Sebenarnya dia mau gambar sesuatu, mau buat sesuatu. Lalu tiba-tiba temennya datang bawa kopi saudara. Lalu kopi itu tumpah ke kertas yang putih itu. Kertas yang putih. Lalu apa yang dibuat oleh seorang laki-laki yang duduk di meja ini? Ya kan saudara. Lalu saya posting di Instagram saya. Saudara. Lalu dia ambil peralatan dia. Koas. Saudara segala macam. Lalu dia mulai di tempat di mana tumpahan kopi itu yang berceceran di kertas. Dia gambar. Yang dia gambar itu siapa saudara? Wajah Tuhan Yesus. The Passion of Christ. Itu saya posting. Lalu saya tulis, saudaraku, ya kan, bahwa Tuhan sanggup mengubah tes menjadi testimoni, ujian menjadi kesaksian, mes kekacauan dalam hidup kita, kacau semua, menjadi apa? Message, menjadi satu pesan. Apa pesan Tuhan ini? Tuhan juga bisa mengubah trial, pencobaan-pencobaan yang kita alami menjadi triumph, menjadi satu kemenangan yang besar. Saya dapetin ayat, lihat aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Kapan Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya? Ketika dia naik ke atas kayu salib. Pada waktu tangannya dipaku di atas kayu salib, dia sedang melukiskan nama kita, wajah kita. Saudara, dia di atas, di telapak tangannya, dia mau berkata bahwa aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Mungkin kita sedang mengalami satu tes, ujian-ujian. Kita mengalami kekacauan, mes, atau kita mengalami yang namanya pencobaan. Dengar baik, Tuhan sekarang tanya, apakah yang kamu lihat, yang kamu alami sekarang bisa diubah? Apakah bisa mengalami pembalikan keadaan? Saudaraku, lalu Tuhan memerintahkan Yeskel untuk apa? Berbicara kepada tulang-tulang itu. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Kalau hari ini, sekarang saudara mengalami serangan dari kuasa gelap, saudara mengalami kesulitan besar, krisis dalam hidup saudara, ini waktunya saudara mengusir iblis dari hidup saudara dan membuat iblis tetap di bawah kaki saudara, dan kita dapat melakukannya dengan apa? Memperkatakan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan. Dengarkanlah
Hai roh ketakutan, dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkanlah hai engkau sakit penyakit, dengar firman. Apa firman Tuhan ya? Oleh bilur Yesus aku telah disembuhkan. Katakan amin saudara. Katakan pada roh kemiskinan, dengar firman Tuhan. Ya kan? Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus. Perkatakan, dia yang kaya rela jadi miskin supaya saya yang miskin diperkaya dalam segala hal. Saya berkata pada roh yang menyiksa, tersiksa terus, tersiksa. Dengan apa? Saya tidak tahu. Entah penyakit kah? Anak yang saudara sudah besarkan malah sekarang menyiksa batin saudara. Atau orang-orang yang menyiksa batin saudara. Saudara bisa bernubuat dengan roh yang menyiksa ini. Dengar firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia memberikan kekuatan bagiku. Katakan amin saudara. Di Yeskel 37, 9, 10. Apa yang terjadi di sini? Pada waktu Nabi Yeskel bernubuat. Ya kan? Dia berkata, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia. Katakan kepada nafas hidup begini firman Tuhan. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru. Berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh supaya mereka hidup. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan padaku. Dan nafas itu masuk dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ya kan? Semuanya itu terjadi karena satu orang bernubuat. Ayat ini saya pernah praktekkan minggu yang lalu, kalau nggak salah minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya. Itu ada salah satu daripada teman kena COVID-19, saudaraku, dan kritis di rumah sakit, saudara, dirawat di ICU, tapi masih bisa sadar, saudara, sama istrinya, dia istrinya dampingin. Lalu ya kita doa, awalnya kita doa bareng, lalu saya sempat telepon dan video call, saudara. Nah pada waktu doa, tiba-tiba Tuhan ingatkan Yesaya Yeskel 37. Saudaraku, ya kan, dengan kata-kata nafas hidup, roh hidup. Saya bernubuat untuk dia. Saya sebut namanya, terima nafas hidup, kamu akan tetap hidup. Itu, ya kan? Apa yang terjadi saudara? Selesai doa ya sudah. Lalu menjelang sore istrinya WhatsApp saya. Dia bilang pada waktu itu mulai sudah bisa bangun, duduk, bisa mulai makan, napasnya mulai sudah mulai copot ventilatornya, dan anugerah Tuhan beberapa hari kemudian setelah di swab hasilnya sudah negatif dan sembuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Jadi firman-firman ini perlu kita pelajari. Pertama jadi pengetahuan. Yang kedua ketika kita sedang menghadapi situasinya, itulah saat di mana firman itu bisa jadi apa? Kehidupan, menjadi senjata Allah ketika Roh Kudus mengurapi kita. Makanya antara pujian penyembahan, hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, gak bisa dilepaskan dengan apa? Firman Tuhan. Saudara perlu doa muji nyembah, tapi saudara juga harus mengenal, mengetahui kebenaran firman Tuhan. Katakan amin saudara. Karena pada waktu kita doa, biasanya Roh Kudus yang ingatkan firman apa yang harus kita ucapkan. Pada waktu firman itu keluar kita ucapkan, itulah senjata. Saudaraku ya, yang paling mantap senjata itu, senjata mutakhir yang menghancurkan pekerjaan iblis. Itulah firman Tuhan. Katakan amin. Karena iblis dia melemparkan senjatanya lewat apa? Perkataan dusta. Makanya kita tidak bisa melawan yang namanya iblis itu dengan otak dan otak kita, otot dan otak kita. Kita perlu dengan perkataan firman Tuhan. Saudara, yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Makanya kan Nabi Yeskel, dia tidak hanya bernubuat, hanya ngomong sama tulang keling, tapi diawali dengan ayat yang pertama, dia diliputi oleh Roh Allah. Dia dikuasai oleh Roh Kudus. Ya saudara, ini penting. Saudara, pentingnya saudara, seorang yang dikuasai Roh Kudus, tandanya itu apa? Bukan cuma sekedar getar-getar begini, saudaraku. Tapi di sini ada damai sejahtera. Di sini ada damai sejahtera, itulah saudaraku. Sehingga kita kadang-kadang, yang ketiga, yang terakhir. Saudaraku, bagaimana kita buat iblis ada di
telapak kaki kita. Kita perlu hidup di dalam apa? Kasih Kristus. Kenapa kita harus hidup dalam kasih Kristus? Untuk membuat iblis tetap berada di bawah telapak kaki kita. Sebab saudara, ya kan, saat kita hidup di dalam kasih Kristus, kita sedang mengaktifkan kuasa kebangkitan Kristus yang dapat bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan atau kita doakan. Katakan amin saudara. Kalau saudara baca di Efesus 3 ayat 18 sampai 20. Itu ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Itu ayat Efesus 3 ayat 20. Tapi di ayat yang ke-18, 17, 18, 19. Itu sebelumnya apa? Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu mengenal. Saudara, betapa lebar, panjang. Paulus berdoa supaya kalau kamu kenal kasih, kamu dikuasai kasih, kamu merasa dikasihi, dan ada kasih Allah di dalam hatimu, maka kuasa Allah itu bisa bekerja dalam hidup kamu. Kuasa inilah yang akan menaklukkan iblis tetap ada di bawah telapak kakimu. Yang ngerti katakan amin. Kita dapat hidup di dalam kasih apabila kita membiasakan diri berpikir dengan pikiran kasih. Berpikir dengan pikiran kasih. Kemarin saya terkesan waktu makan siang bersama dengan teman saudaraku di gereja, cerita teman ini, Pak, satu hari saya makan sama istri saya di Palembang. Saya ajak dia ke Palembang waktu untuk acara pernikahan, makan malam di satu bakmi di pinggir jalan. Di situ kan tanahnya juga masih semenan. Ya, cek yang jualan mie itu ya orang kelihatan sederhana. Anaknya kecil, susah gitu. Tiba-tiba Pak, istri aku nangis. Ngapo nangis? Aku ada salah apa? Dia lagi makan dia nangis. Nangis, aku bingung. Aku nanya, ngapo kok nangis? Kau lihat tuh dua anak kecil itu lagi main. Rumahnya kan buruk gitu kan, begitu kan. Kenapa main? Dia kan lagi senang. Susah di hidupnya. Susah, nangis. Dia bilang, saya tuh, kita sedang ngobrol kan. Wah, ini yang buat. Dia bilang, istri saya tuh hatinya kalau lihat orang susah, itu cepet tergerak. Mau nolong, mau bantu. Akhirnya kami makan berdua mie kan cuma harga berapa duit, itu murah. Dia kasih uang. Dia bilang, udah gak usah ambil kembaliannya, udah dilebihin aja. Saya mau lagi cerita tentang hal ini adalah, inilah kunci saudara hidup dalam damai sejahtera. Katakan amin. Berpikir dengan pikiran kasih. Kalau kita berpikir dengan pikiran kasih, pasti lanjutan keduanya kita bisa bersyukur. Ya kan? Bersyukur atas orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Katakan amin saudara. Kita bisa positif dengan orang-orang kita. Dan kita mudah untuk apa? Bersyafaat untuk mereka. Kalau kita nggak punya pikiran kasih, nggak hidup dalam kasih, nggak punya pikiran, nggak berpikir kasih, kita tuh sulit tuh bersyukur. Pasti kita ngeluh atas orang-orang di sekitar kita. Setuju nggak saudara? Katakan amin. Kita sulit tuh bersyafaat untuk mereka. Yang ada kita ngatain, kita menghakimi, ya kan, kita mungkin menjelekan, bukan bersyafaat. Nah, hidup dalam kasih adalah pertama, berpikir dengan pikiran kasih. Yang kedua, bersyukur dan bersyafaat bagi orang lain. Setelah itu apa saudara? Kalau kita udah bisa bersyukur dan bersyafaat untuk orang lain, kita mudah untuk mengampuni orang. Kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita selalu ngeluh. Kita senangnya tuh menghakimi aja, negatif aja sama orang. Sehingga kita berat tuh ngampuni. Kalau kita hidup dalam kasih, urutannya prosesnya gini, berpikir dengan pikiran kasih, bersyukur dan bersyafaat, lalu mengampuni. Setelah itu apa? Melayani dan menolong orang lain. Kalau urutan ini kita buat, saya yakin iblis itu kalau dekat kita panas rasanya, nggak betah dia. Kalau hidup dalam kebencian, iblis kalau dekat kita adem rasanya dia, demen, tinggal, betah. Saudaraku, orang yang hidup dan dikuasai oleh kebencian, ya kan, itu tempat yang adem, tempat yang
nyaman buat iblis. Tapi kalau orang yang hatinya, pikiran dikuasai oleh kasih Kristus, itu akan membuat iblis tak betah. Itu yang poinnya. Amsal 21 ayat 13 katakan begini. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban. Kalau ia sendiri berseru-seru. Katakan amin. Intinya begini saudara. Kalau kita mau Tuhan dengar dan jawab kita, biasakan diri kalau ada jeritan orang-orang di bawah kita, menjerit, minta dibantu. Sebisa kita bisa bantu, kita bantu. Pertama, ayo kita arahkan dengan pikiran kasih, kasihan. Bagaimana cara kita bantu? Ya kan saudaraku, ya kita mulai bersyafaat buat dia. Yang mengerti katakan amin. Kita mulai tolong dia sebisa kita tolong. Atau kita bisa buat atau apakan. Ibu bapak yang kasih, inilah kuasa Allah. Kadang-kadang kita taunya kuasa itu lewat doa. Betul, harus doa. Kita nggak bisa saudara melakukan perbuatan ini kalau kita nggak berdoa. Tapi setelah berdoa itu yang paling penting. Makanya kita lihatin Kisah 10 ayat 38 katakan begini. Tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Katakan amin saudara. Lihat saudaraku di sini. Ya, Yesus berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ketika Yesus berbuat baik, saudaraku, maka Yesus sedang apa saudaraku? Ya kan? Melepaskan orang-orang yang diikat oleh pada iblis. Lihat lagi sekali lagi saya mau bacain Roma 16 ayat 20. Ini ayat terakhir. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin. Dari ayat yang kita baca tadi di atas, ternyata saudara, saya simpulkan begini. Hidup di dalam kasih Kristus hanya dimungkinkan apabila kita dipenuhi oleh apa? Roh Kudus. Kita bisa hidup dalam kasih kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus dipenuhi Roh Kudus. Dia bisa berjalan keliling sambil berbuat baik. Dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Yesus yang penuhi Roh Kudus, dia bisa berbuat baik dan berkuasa atas siapa? Iblis, sebab Allah menyertai dia. Katakan amin saudaraku. Alkitab katakan apa? Semoga Allah sumber damai sejahtera. Ini adalah Roh Kudus, saudara, yang memberikan damai sejahtera. 3 hal bagaimana caranya saudara bisa menang sama iblis. Yang pertama ada terus miliki rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat sama Tuhan. Naikkan nyanyian apa? Pujian, penyembahan dari hati yang bersyukur. Hati punya rasa kagum, rasa hormat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara mulai perkatakan firman. Perkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam kasih. Saya percaya Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita, akan menyertai saudara semuanya. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita akan bangkit berdiri.